Langit Makassar sore itu berwarna jingga pucat, seolah matahari enggan benar-benar pergi. Angin dari arah laut membawa bau asin yang akrab, bercampur aroma pisang epe dari gerobak di sepanjang pantai Losari. Alia duduk di bangku beton, menatap laut tanpa benar-benar melihat apapun. Ponselnya tergeletak di samping, layar gelap, tapi pikirannya berisik. Makassar selalu begini, pikirnya. Terlihat ramai, keras, penuh suara, tapi sekaligus menyimpan kesepian yang tak pernah dibicarakan. Alia. Suara itu datang dari belakang, tenang tapi jelas. Alia tak perlu menoleh untuk tahu siapa pemiliknya. Ilham, jawabnya singkat. Ilham berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja biru muda yang rapi meski hanya sekadar jalan sore. Rambutnya tertata, jam di pergelangan tangannya berkilau terkena sisa cahaya matahari. Ia selalu tampak seperti seseorang yang tahu kemana hidupnya berjalan. "Kamu dari tadi tidak balas chat," kata Ilham, duduk di sebelah Alia. Jarak mereka sopan, tapi cukup dekat untuk terasa hangat. Alia mengangkat bahu. "Baterai habis." Ilham tersenyum kecil, senyum yang sering membuat ibu Alia berkata, "Itu calon suami yang baik." "Kamu kelihatan capek." "Aku memang capek." Ilham mengangguk, seolah mengerti, meski Alia tahu pemahamannya tak pernah benar-benar sampai ke inti. Mereka terdiam. Suara ombak memecah kesunyian yang canggung. Beberapa meter dari mereka, pasangan-pasangan muda tertawa, mengambil foto, hidup seolah lebih sederhana. "Ayah kamu tanya lagi soal rencana setelah wisuda," kata Ilham akhirnya. Alia menarik napas. "Aku belum tahu. Kamu kan bisa lanjut S2. Atau kerja di kantor omku. Posisi sudah siap." Kata siap itu membuat dada Alia terasa sempit. Seperti hidupnya sudah disusun rapi oleh tangan orang lain, tinggal ia jalani tanpa banyak bertanya. "Aku belum mau bahas itu sekarang, Ilham." Ilham menoleh, menatap wajah Alia lebih lama dari biasanya. "Kamu berubah, Li." Alia tersenyum tipis. "Atau mungkin kamu baru sadar." Ilham tak menjawab. Tapi di balik diamnya, ada sesuatu yang mengeras. Pagi berikutnya, kampus Universitas Negeri Makassar dipenuhi mahasiswa yang berlalu lalang. Alia berjalan cepat menuju gedung fakultas, membawa laptop dan setumpuk buku. Skripsinya belum bergerak sejauh yang ia harapkan, dan itu membuat kepalanya penuh. "Li." Seseorang melambai dari seberang koridor. Alia berhenti, lalu tersenyum spontan, senyum yang berbeda dari yang ia berikan pada Ilham. "Sandi." Sandi menghampiri dengan langkah sedikit tergesa. Kemeja flanelnya kusut, tas ransel menggantung asal di bahu. Rambutnya agak berantakan, seolah disisir pakai tangan saja. "Kamu jadi ketemu dosen pembimbing hari ini?" tanyanya. "Jam 10. Kamu?" "Jam 11. Semoga beliau lagi mood bagus." Sandi terkekeh pelan. Mereka berjalan berdampingan. Tidak ada jarak yang diukur, tidak ada kehati-hatian berlebihan. Bersama Sandi, Alia merasa bisa bernapas. Sandi bukan orang Makassar. Ia datang dari kota kecil di Jawa Tengah, merantau dengan beasiswa. Ia tidak punya mobil, tidak punya koneksi keluarga besar, tidak punya masa depan yang tampak jelas. Tapi ia punya sesuatu yang membuat Alia nyaman, kejujuran yang tidak dipoles. "Kamu kelihatan capek," kata Sandi, mengulang kalimat yang sama seperti Ilham kemarin, tapi dengan nada berbeda. Alia menoleh. "Semua orang bilang gitu hari ini." "Berarti memang kelihatan," Sandi tersenyum. "Kamu kurang tidur lagi, ya?" Alia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Mereka berhenti di depan ruang dosen. Alia duduk di bangku panjang, Sandi ikut duduk di sebelahnya. "Kamu kenapa sebenarnya?" tanya Sandi, suaranya lebih pelan. Pertanyaan itu sederhana. Tidak menekan. Tidak menuntut. "Aku bingung," jawab Alia akhirnya. "Tentang banyak hal." Sandi mengangguk, menatap lantai. "Aku juga." Mereka tertawa kecil. Tapi tawa itu tidak sepenuhnya ringan. Siang hari,
Setelah urusan kampus selesai, Alia dan Sandi makan di warung kecil dekat Panakukang. Tempat itu sederhana, meja kayu, kipas angin berderit, suara sendok beradu piring. "Ilham masih sering jemput kamu?" tanya Sandi, seolah bertanya tentang cuaca. Alia terdiam sesaat. "Masih." "Oh." Sandi menunduk, mengaduk es tehnya. "Dia baik, ya?" "Iya." Jawaban itu menggantung. Alia tahu Sandi tidak benar-benar ingin tahu apakah Ilham baik. Ia ingin tahu apakah Alia bahagia. "Alia," kata Sandi tiba-tiba. "Kamu pernah gak ngerasa, hidup kamu seperti bukan milik kamu sendiri?" Pertanyaan itu menusuk tepat di tempat yang rapuh. Alia menatap Sandi lama. "Sering?" Sandi tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Aku juga." Mereka kembali diam. Tapi diam kali ini penuh makna. Malamnya, Alia duduk di kamar, menatap langit-langit. Ponselnya bergetar. Nama Ilham muncul di layar. "Ilham, kamu di mana? Ilham, aku mau ke rumah." Alia belum sempat menjawab, notifikasi lain masuk. "Sandi, makasih tadi siang, Li Sandi, hati-hati pulang besok." Dua nama. Dua dunia. Dua arah yang menariknya pelan tapi pasti. Alia memejamkan mata. Ia tahu, sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu tidak akan berhenti di sini. Hujan turun deras di Makassar sore itu. Jalanan licin, lampu kendaraan memantul di aspal seperti garis-garis cahaya yang kacau. Alia duduk di dalam mobil Ilham, memeluk tasnya erat, menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Ilham menyetir dengan satu tangan. Yang lain menggenggam setir terlalu kuat. "Kamu makin sering diam," katanya akhirnya. Alia menghela napas. "Aku capek, Ilham." "Kamu selalu capek kalau sama aku." Kalimat itu menggantung, berat. Alia menoleh. "Bukan itu maksudku." "Terus apa?" Ilham menatapnya sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. "Kamu berubah sejak sering sama anak kampus itu." Alia menegang. "Sandi?" Ilham tidak langsung menjawab, tapi diamnya sudah cukup. "Kami cuma teman," kata Alia, terlalu cepat. Ilham tertawa pendek. "Aku kenal caramu bilang, cuma." Mobil berhenti di lampu merah. Hujan makin deras. Alia merasa seperti terjebak di ruang sempit yang perlahan kekurangan udara. "Kamu cemburu?" tanyanya pelan. Ilham menoleh penuh. "Aku pacar kamu." "Wajar." Kata pacar itu terasa asing. Alia menyadari betapa lama ia tak benar-benar merasa kata itu miliknya. Di rumah, ibunya sudah menunggu. Dapur terang, bau kopi hitam memenuhi ruangan. "Kamu pulang sama Ilham lagi?" tanya ibunya sambil menuang air panas. "Iya, Ma." Ibunya tersenyum puas. "Bagus. Laki-laki begitu jarang sekarang. Datang tepat waktu, sopan, jelas kerjanya." Alia duduk di kursi, melepas sepatu. "Ma, kalau Alia mau kerja di luar kota dulu setelah lulus?" Ibunya berhenti bergerak. "Kenapa?" "Biar cari pengalaman." Ibunya menatapnya lama. "Kamu sudah punya jalan yang jelas di sini." Ilham. Keluarganya. Masa depan. Alia ingin berkata bahwa masa depan yang terlalu jelas justru menakutkan. Tapi ia hanya menunduk. "Kamu jangan terlalu sering ikut perasaan," lanjut ibunya lembut tapi tegas. "Hidup itu bukan cuma soal senang." Kalimat itu terus terngiang di kepala Alia malam itu. Keesokan harinya, Alia ke kampus lebih pagi. Ia duduk sendirian di taman fakultas, membuka laptop tapi tidak menulis apa-apa. Pagi, Sandi berdiri di depannya, membawa 2 gelas kopi plastik. "Aku beliin." "Kamu kelihatan butuh," katanya. Alia tersenyum kecil. "Makasih." Mereka duduk berdampingan. Angin pagi Makassar hangat, membawa suara burung dan aktivitas kampus yang baru mulai.
Kamu habis hujan-hujanan kemarin? Tanya Sandi. Iya. Sandi meliriknya. Sama Ilham? Alia mengangguk. Sandi diam. Jarinya memainkan tutup gelas kopi. Dia marah? Tanyanya pelan. Enggak marah. Lebih ke curiga. Sandi tersenyum pahit. Aku bisa mengerti. Alia menoleh. Mengerti apa? Posisinya, jawab Sandi jujur. Kalau aku jadi dia, mungkin aku juga nggak nyaman. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Ia tidak pernah memikirkan perasaan Ilham sejauh itu. Ia terlalu sibuk dengan kebingungannya sendiri. Sandi, kata Alia perlahan. Menurut kamu, salah nggak kalau seseorang ragu sama hubungan yang sudah lama? Sandi tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan. Menurutku, ragu itu tanda kamu masih peduli. Tapi kalau ragu terus, itu menyiksa semua orang. Jawaban itu tidak menghibur. Tapi jujur. Beberapa minggu berikutnya berjalan seperti tali yang ditarik dari dua sisi. Ilham semakin sering datang ke rumah Alia. Membawa buah, membantu ayahnya, berbicara soal rencana pernikahan kecil-kecilan setelah Alia lulus. Keluarga Alia semakin yakin. Di sisi lain, Alia dan Sandi semakin sering bersama. Diskusi skripsi yang berakhir panjang, kopi sore yang berubah jadi curhat malam. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata cinta. Tapi ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Suatu malam, mereka duduk di pantai Losari. Lampu kota memantul di air laut. Angin malam membuat Alia merapatkan jaket. Kamu tahu, kata Sandi tiba-tiba, aku sering ngerasa salah. Salah kenapa? Dekat sama kamu. Alia menelan ludah. Kenapa? Karena kamu bukan orang yang bebas. Sandi tersenyum lelah. Dan aku bukan orang yang bisa ngasih kepastian. Alia menatap laut. Aku juga ngerasa bersalah. Mau berhenti? Tanya Sandi. Pertanyaan itu membuat dada Alia sesak. Aku nggak tahu caranya, jawabnya jujur. Sandi tertawa kecil, getir. Aku juga. Mereka saling menatap. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Tapi tak ada yang bergerak lebih jauh. Mereka sama-sama takut. Puncaknya datang lebih cepat dari yang Alia kira. Suatu sore, Ilham datang ke kampus tanpa memberi kabar. Ia melihat Alia dan Sandi duduk di kafe kecil dekat gerbang. Terlalu dekat. Terlalu akrab. Ilham masuk tanpa senyum. Alia, katanya dingin. Kita bicara. Sandi berdiri. Ini urusan kami, potong Ilham tajam. Alia berdiri gemetar. Ilham, jangan di sini. Kenapa? Takut kelihatan? Ilham menatap Sandi tajam. Kamu pikir apa yang kamu lakukan ini benar? Sandi menahan napas. Aku nggak pernah berniat. Berniat atau tidak, kamu masuk ke hubungan orang lain, bentak Ilham. Orang-orang mulai melirik. Alia merasa dadanya akan meledak. Cukup, suaranya pecah. Ini salahku. Jangan libatkan Sandi. Ilham menatap Alia, matanya merah. Jadi kamu bela dia sekarang? Alia tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Ilham tertawa pendek, pahit. Aku cuma mau satu hal, Li. Kejelasan. Alia menunduk. Tangannya gemetar. Kamu mau aku atau tidak? Waktu terasa berhenti. Semua suara menghilang. Alia ingin menjawab. Tapi kata-kata itu terasa seperti pisau. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Wajah Ilham mengeras. Berapa lama lagi? Alia tidak tahu. Ilham mengangguk pelan. Oke. Ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Sandi berdiri kaku. Aku minta maaf. Alia menatapnya, air mata jatuh tanpa suara. Aku juga. Ia tahu, setelah hari itu, tidak ada lagi jalan mundur yang aman. Setelah hari itu, Alia tidak lagi melihat Ilham seperti biasa. Tidak ada pesan pagi. Tidak ada telepon malam.
Rumah yang biasanya ramai dengan kehadiran Ilham mendadak sunyi. Ibunya tidak bertanya, tapi Alia tahu kekecewaan itu ada, menggantung di udara seperti asap tipis. Di kampus, Alia menjadi lebih pendiam. Ia datang, duduk, mencatat, lalu pulang. Sandi memperhatikan perubahan itu dari jauh. Ia tidak lagi berinisiatif mendekat seperti dulu. Ada rasa bersalah yang membuat langkahnya berat. Suatu sore, Alia menemukan pesan dari Ilham. "Ilham, kita ketemu." Besok malam Ilham, di rumah. Tidak ada emotikon. Tidak ada basa-basi. Alia membaca pesan itu berkali-kali. Tangannya dingin. Ia tahu, pertemuan itu bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mengakhiri atau mengikat lebih kuat. Malam itu, rumah Alia terasa lebih sempit dari biasanya. Ayahnya duduk di ruang tamu, menonton berita tanpa benar-benar memperhatikan. Ibunya sibuk di dapur, terlalu sibuk. Ilham datang tepat waktu. Ia terlihat lebih kurus. Wajahnya lebih keras. Ia duduk di depan Alia, tanpa senyum. "Kita jujur saja," kata Ilham. "Aku capek nebak-nebak." Alia menunduk. "Aku tahu. Kamu sayang aku atau tidak?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya tidak. "Aku peduli," jawab Alia pelan. Ilham tertawa singkat. "Peduli itu bukan sayang." Alia menggigit bibirnya. "Aku sudah ngomong sama orang tuaku," lanjut Ilham. "Soal rencana kita." Kata kita membuat Alia menegang. "Aku juga sudah ngomong sama orang tuamu," tambah Ilham. Dunia Alia seolah runtuh. "Kamu belum siap?" tanya Ilham, nadanya datar. Alia mengangkat kepala. "Ilham, aku takut." "Takut apa?" "Takut kehilangan diriku sendiri." Ilham berdiri. "Aku pikir cinta itu soal membangun hidup bersama, bukan soal ego." Kata ego itu seperti tamparan. "Mungkin," kata Alia dengan suara gemetar, "tapi aku belum bisa." Ilham menatapnya lama. Lalu mengangguk pelan. Berarti jawabannya jelas. Ia menoleh ke ayah dan ibu Alia. "Maafkan saya." Lalu ia pergi. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, tapi dampaknya seperti ledakan. Ibunya menatap Alia dengan mata berkaca. "Kamu sadar apa yang kamu lepaskan?" Alia tidak menjawab. Ia naik ke kamar dan menangis dalam diam. Beberapa hari kemudian, Sandi mengirim pesan. "Sandi, kamu nggak apa-apa?" Alia menatap layar lama sebelum membalas. "Alia, aku dan Ilham sudah selesai." Tidak ada balasan selama beberapa menit. "Sandi, aku ikut sedih Sandi, tapi aku juga takut." Alia tersenyum pahit. Ia mengerti. Mereka bertemu di warung kopi kecil malam itu. Tidak ada tawa. Tidak ada kehangatan yang dulu. "Kita salah," kata Sandi, menatap cangkir kopinya. "Aku tahu," jawab Alia. "Aku seharusnya jaga jarak. Aku seharusnya jujur dari awal." "Diam." "Alia," Sandi mengangkat kepala. "Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan segalanya." Alia menatapnya. "Aku sudah kehilangan." Sandi terdiam. "Tapi aku juga belum tentu memilih kamu," lanjut Alia, jujur tapi kejam. "Dan itu yang bikin aku paling takut." Sandi tersenyum tipis, terluka. "Setidaknya kamu jujur sekarang." Malam itu, mereka berpisah tanpa janji. Waktu berjalan. Alia fokus pada skripsinya, menutup diri dari perasaan. Ia lulus tepat waktu, tapi tanpa perayaan. Ilham tidak datang. Sandi mengirim ucapan singkat. Keluarga Alia mulai memperlakukannya berbeda. Tidak kasar, tapi dingin. Ia menjadi anak yang menyia-nyiakan kesempatan. Suatu sore, Alia menerima kabar dari teman. Ilham akan menikah. Dadanya sesak, tapi tidak ada air mata. Ia menyadari, kehilangan tidak selalu dramatis. Kadang hanya sunyi. Malam itu, Sandi datang ke rumah Alia untuk pertama kalinya. Ayah dan ibunya tidak banyak bicara. Di teras, mereka duduk berhadapan. "Aku dapat tawaran kerja di Surabaya," kata Sandi tiba-tiba.
Aku akan pergi bulan depan. Alia mengangguk. Selamat. Aku mau tahu, Sandi menatapnya dalam-dalam. Kalau aku pergi, kamu akan menyesal nggak? Pertanyaan itu seperti pisau terakhir. Alia menarik napas panjang. Aku akan menyesal, kalau aku bohong. Sandi tersenyum, matanya berkaca. Itu sudah cukup. Untuk pertama kalinya, mereka berpelukan singkat. Tidak romantis. Tidak penuh harapan. Tapi jujur. Saat Sandi pergi, Alia tahu, hidupnya tidak akan kembali seperti dulu. Undangan itu datang 2 minggu sebelum hari haji. Amplop krem dengan tulisan nama Alia yang rapi. Nama Ilham dan calon istrinya tercetak jelas di bagian depan. Alia memegangnya lama sebelum membukanya, jantungnya berdetak tidak teratur. Ia tidak menangis. Tidak marah. Hanya ada perasaan kosong yang aneh, seperti melihat masa depan yang seharusnya miliknya berjalan tanpa dia. Ibunya meletakkan undangan itu di meja ruang tamu. Kamu mau datang? Tanyanya hati-hati. Alia menggeleng. Tidak. Ibunya mengangguk pelan. Tidak ada ceramah. Tidak ada penyesalan yang diucapkan keras-keras. Tapi jarak di antara mereka tetap ada. Sandi pergi seminggu kemudian. Tidak ada perpisahan besar. Hanya pesan singkat dan satu pertemuan terakhir di Pantai Losari, tempat semuanya bermula. Langit sore itu abu-abu. Laut tenang. Aku nggak tahu apakah aku lari atau menyelamatkan diri, kata Sandi sambil menatap laut. Keduanya bisa benar, jawab Alia. Sandi tersenyum. Kamu orang paling berani dan paling penakut yang aku kenal. Alia tertawa kecil. Kamu juga. Mereka berdiri berhadapan. Tidak ada pelukan kali ini. Kalau suatu hari kita ketemu lagi, kata Sandi, aku harap kita bukan versi yang saling melukai. Alia mengangguk. Aku juga. Sandi pergi tanpa menoleh. Alia berdiri sampai siluetnya menghilang. Hari pernikahan Ilham tiba dengan cuaca cerah. Alia menghabiskan hari itu sendirian di rumah. Ia mematikan ponsel, menutup tirai, dan duduk di lantai kamar. Untuk pertama kalinya, ia mengizinkan dirinya menangis. Bukan karena Ilham menikah. Bukan karena Sandi pergi. Tapi karena ia akhirnya mengerti, cinta tidak selalu gagal karena kurangnya rasa, tapi karena waktu, keberanian, dan pilihan yang tidak pernah sejajar. Beberapa bulan kemudian, Alia bekerja di sebuah lembaga riset kecil di Makassar. Gajinya biasa saja. Jam kerjanya panjang. Tapi ia pulang dengan kepala yang lebih ringan. Hubungannya dengan keluarga perlahan membaik. Tidak sepenuhnya hangat, tapi tidak lagi dingin. Mereka belajar menerima versi Alia yang baru, versi yang tidak sepenuhnya sesuai harapan. Suatu sore, Alia duduk di Pantai Losari lagi. Sendirian. Angin laut menyapu wajahnya. Ia membuka ponsel. Sebuah pesan masuk. Sandi, aku dapat kontrak tetap Sandi, aku harap kamu baik. Alia tersenyum. Alia, aku belajar jadi baik Alia, semoga kamu juga. Ia tidak menunggu balasan. Langit Makassar sore itu berwarna jingga lembut. Sama seperti dulu. Tapi Alia berbeda. Ia akhirnya mengerti bahwa memilih diri sendiri bukan berarti menang. Kadang itu berarti kehilangan dua orang sekaligus, dan tetap harus berdiri. Alia bangkit dari bangku beton, melangkah pergi, meninggalkan pantai yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Di bawah langit yang sama, ia berjalan ke hidup yang belum pasti, tapi miliknya sendiri.